Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dery Laksmana Putra, bisa dipanggil Pak Dery. Nah, di sini Bapak mengampu mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual ya. Mungkin minggu kemarin sudah sempat kalian ngisi kuesioner atau angket tentang asesmen awal ya yang sudah kalian isi, tapi kemarin belum bisa terbuka karena aksesnya belum Bapak buka ya. Jadi untuk hari ini nanti Bapak coba kirimkan lagi linknya yang kemarin sudah kalian coba, kemudian kalian isi lagi ya. Ya, jadi nanti Bapak kirimkan di grup kelas. Baik, sebelumnya mohon maaf, ini Bapak belum bisa mengajar langsung di kelas atau di lab di SMK Taman Selanjutnya Yogyakarta karena bertepatan juga ini Bapak sedang mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling guru vokasi sampai dengan besok bulan Agustus gitu ya. Jadi untuk sementara pembelajaran dengan Bapak nanti Bapak akan share melalui berbagai media, entah itu video, entah itu nanti materi dalam bentuk e-book maupun penugasan lainnya, dan nanti juga akan banyak dibantu juga dengan Bapak Ibu guru lainnya gitu ya. Baik, karena kemarin kita pertemuan pertama belum menginjak untuk materi, masih asesmen awal. Untuk hari ini atau pagi ini Bapak akan memberikan sedikit materi tentang apa sih itu pengertian dari DKV. Karena kan kalian di sini masih awal ya, masih ada yang belum tahu apa itu DKV, ada yang masih bertanya, bahkan mungkin belum tahu motivasinya masuk DKV apa. Jadi ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang apa itu DKV dan di SMK ini kalian DKV akan belajar apa. Tuh, dan nanti juga sedikit Bapak akan singgung terkait dengan profil technopreneur atau technopreneurship di bidang DKV. Seperti itu ya. Baik, sebelumnya Bapak akan singgung dulu tentang pengertian dari desain komunikasi visual. Jadi di benak pertama kalian apa itu desain komunikasi visual? Dari namanya mungkin masih banyak yang asing ya. Sebelumnya kalau di SMK mungkin kalian sudah familiar dengan jurusan multimedia. Jadi di kurikulum Merdeka ini jurusan multimedia bisa dibilang sudah ditiadakan ya, atau sudah diberhentikan, dan sebagai gantinya dipecah menjadi beberapa konsentrasi keahlian. Salah satunya adalah DKV atau desain komunikasi visual. Begitu. Jadi untuk desain komunikasi visual sendiri merupakan seni dalam menyampaikan informasi atau pesan dengan menggunakan bahasa visual atau dapat diartikan melalui media sebuah desain gitu. Jadi di sini ada kata komunikasi, di mana komunikasi itu artinya adalah kita menyampaikan informasi atau pesan kepada seseorang melalui sebuah media berupa grafis atau desain gitu. Jadi tujuan dari adanya konsentrasi DKV ini yaitu untuk menginformasikan, untuk mempengaruhi, sampai dengan mengubah perilaku target atau audiens yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan gitu. Jadi pada umumnya selain menyampaikan pesan, kita juga harus mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek fungsi. Jadi dari pembuatan sebuah desain grafis misalkan itu fungsinya untuk apa itu harus jelas. Kemudian juga aspek estetik atau keindahan itu juga harus kita pertimbangkan juga supaya dapat menarik perhatian audiens. Dan juga aspek-aspek lain, misalnya sebelum kita membuat desain kita harus
brainstorming dulu atau mencari ide atau gagasan, kemudian juga harus melakukan beberapa riset supaya hasil dari desain atau media grafis kita itu bisa tepat sasaran. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenal ya definisi dari DKV, jadi DKV itu kita berkomunikasi dengan menggunakan media grafis. Gitu. Jadi, setelah kita tadi mengetahui definisinya, maka kita juga bisa mengetahui bahwa fungsi lain dari DKV itu bisa sebagai sarana identifikasi atau branding. Jadi sarana komunikasi atau branding itu merupakan wujud pengenalan dari sebuah identitas seseorang, entah itu perusahaan, produk maupun jasa. Di mana identitas tersebut harus mencerminkan atau menggambarkan dari sosok kepribadian atau sifat-sifat dari tadi perusahaan, produk, jasa, atau seseorang itu yang bisa kita kenali. Jadi misalkan kalian lihat suatu produk, misalkan apa ya, kalian tahu kemasan Oreo gitu ya. Kalian dengan melihat kemasannya aja, oh warnanya biru, kemudian ada biskuit warna hitam, ada selai, ada apa namanya, selai putih-putihnya itu kalian langsung bisa tahu kalau itu produknya Oreo. Nah, itu namanya branding atau sebagai sarana identifikasi. Nah, itu juga fungsi dari DKV juga seperti itu. Jadi kita membranding atau mengenalkan sebuah produk atau jasa atau seseorang, instansi, perusahaan supaya bisa dikenali oleh masyarakat luas. Nah, biasanya wujud dari kita branding itu bisa macam-macam. Bisa misalnya salah satunya dengan kita membuat atau menyusun sebuah logo. Nah, itu juga termasuk tugasnya orang di kafe. Kemudian tadi satu kan selain satu itu sebagai sarana branding atau identifikasi. Yang kedua itu bisa juga sebagai DKV itu sebagai sarana informasi dan pengendali atau pengontrol dari sebuah informasi. Apa yang dimaksud sistem sebagai sarana informasi? Jadi kalau kalian pernah lihat misalkan di tempat-tempat umum atau di pinggir jalan raya, kalian pernah lihat nggak ada kayak papan penunjuk arah atau papan informasi yang menunjukkan, oh toilet itu ada di sebelah sana, oh toilet ini punya laki-laki atau untuk perempuan. Kemudian misalkan di bahu jalan ada tanda P, kemudian ada coretannya itu berarti dilarang parkir. Nah, dari simbol-simbol, kemudian dari warna-warna yang ada di berbagai informasi itu juga merupakan tugas orang DKV. Walaupun nampaknya terlihat sederhana ya, tapi itu membutuhkan proses desain di baliknya. Jadi tidak hanya sekedar kita menaruh simbol-simbol, kemudian kita selesai, enggak. Tapi kita juga menaruh simbol-simbol itu, kita harus tahu apa artinya dan dapat tersampaikan dengan jelas ke audiens atau ke orang. Jadi tidak hanya sekedar asal naruh. Misal kita naruh ini, sekarang kan misalnya laki-laki dan perempuan. Misal dia toilet laki-laki, tapi misalkan kita kasih dia warna pink. Apakah itu akan langsung meyakinkan orang, oh ini beneran nggak toilet ini untuk laki-laki tapi kok warnanya pink? Sebaliknya, ini toilet perempuan tapi kok dia warnanya hitam atau warnanya biru. Maka dia akan menimbulkan kerancuan untuk audiens. Ini bener apa enggak? Nah, itu juga tugasnya anak-anak dari DKV. Bagaimana suatu simbol harus dapat dibaca dan dimengerti oleh berbagai latar belakang dan kalangan. Kemudian yang ketiga itu DKV juga bisa sebagai sarana sarana motivasi. Jadi sarana motivasi ini, contoh lah kalian pernah lihat ada poster-poster, misalkan poster kalimat motivasi yang ada di buku-buku, entah itu di cover film.
Nah, itu juga bagaimana kita bisa menyampaikan suatu motivasi hanya dalam bentuk desain, entah itu tulisan atau tipografi, maupun nanti disertai dengan gambar-gambar ilustrasi di dalamnya. Gitu. Dan yang keempat itu adalah sarana penyampaian emosi. Emosi yang dimaksud di sini bukan kita marah-marah ya. Emosi itu luas. Jadi emosi itu ya kita bisa merasakan apa yang kita lihat di situ, berarti kita terbawa dengan emosi. Jadi komunikasi dengan pengutaraan emosi itu biasanya contohnya seperti ini. Kalian di WA atau di sosial media lainnya di chat pernah pakai stiker atau pakai emoticon. Nah, di situ kita dengan hanya menyampaikan emoticon atau dengan mengirimkan stiker, itu kita biasanya sudah bisa menyampaikan emosi kita. Misalkan ada stiker yang kita kirim itu dia lagi ada orang ketawa gitu, atau orang lagi mulutnya kebuka lebar. Nah, itu kan berarti kita menyampaikan bahwa ekspresi kita sedang ketawa atau ngakak, atau kita lucu banget, respon yang lucu sekali. Nah, itu kan biasanya kita pakai stiker atau gambar yang menunjukkan kalau kita tuh lagi seneng nih, lagi happy. Nah, itu dengan kita melihat seperti itu kan sudah bisa menyampaikan emosi kita. Nah, terus siapa yang bertugas untuk mendesain stiker, kemudian untuk membuat emoji seperti itu siapa? Ya anak-anak di kafe juga. Jadi pengutaraan emosi itu ya bisa dari tulisan atau tipografi, kemudian karakter, emoticon, icon yang ada di sosial media itu juga yang mendesain adalah anak-anak DKV. Gitu ya. Dan yang terakhir, DKV tadi bisa juga sebagai sarana presentasi atau promosi. Nah, jadi sekarang ada namanya digital marketing ya. Digital marketing itu kita tidak terlepas dari peran DKV untuk mempromosikannya. Kalau zaman dulu mungkin promosi masih ada yang dalam bentuk cetak, entah itu poster, reklame, baliho. Nah, itu juga sebenarnya yang mendesain juga anak-anak DKV. Cuman untuk saat ini, untuk tren promosi sudah banyak yang beralih ke media digital seperti Instagram, TikTok, kemudian YouTube, dan lain-lain. Nah, itu juga masih ada peran serta dari jurusan DKV di situ. Jadi di DKV juga nanti kalian akan mempelajari bagaimana kalian cara untuk menarik perhatian dari konsumen, ya, untuk mempromosikan. Misal nih ada promosi Pizza Hut, beli satu gratis satu. Nah, itu nanti bagaimana kalian menyampaikan promosi dari beli satu gratis satu ini ke audiens supaya mereka tertarik. Gitu. Jadi itu ya sekilas tadi tentang seperti apa jurusan DKV di SMK. Jadi DKV tadi kita artikan sebagai seni. Jadi seni ya, jadi bukan teknik. DKV ini kita masuk ke kelompok seni dan ekonomi kreatif. Jadi di mana besok kalian jiwa seni atau kreativitasnya akan banyak dibutuhkan di jurusan ini, dan besok ketika kalian meneruskan di bidang atau profesi yang berhubungan dengan DKV, maka ide dan kreativitas itu akan selalu dibutuhkan. Ya, jadi DKV merupakan seni atau bidang yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan pesan menggunakan bahasa rupa atau bahasa visual, supaya pesan yang tersampaikan itu dapat dimengerti oleh audiens atau orang, seperti itu. Dan tadi ada beberapa sarana juga yang bisa dimanfaatkan oleh DKV. Tadi salah satunya adalah sebagai sarana identitas atau branding. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana informasi.
yang ketiga sebagai sarana motivasi, yang keempat sebagai sarana pengutaraan emosi atau penyampaian emosi, dan yang terakhir adalah sarana presentasi atau promosi. Itu ya untuk pengertian DKV. Semoga dapat menambah insight kalian atau membuka wawasan kalian di DKV ini. Dan terakhir ini Bapak akan sedikit menyampaikan tentang apa itu tentang technopreneurship. Mungkin ada yang belum pernah dengar ya, apa itu kata technopreneurship. Jadi technopreneur diambil dari kata entrepreneur dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah wirausaha. Wirausaha mungkin semua sudah tahu ya apa itu wirausaha. Kemudian diimbui kata techno yang digabung menjadi kata technopreneurship. Kalau techno itu berarti dia artinya adalah teknologi. Nah, jika digabung keduanya, technopreneurship berarti dapat disimpulkan bahwa technopreneurship adalah kegiatan wirausaha atau usaha yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kemampuan wirausaha. Nah, ini juga salah satu harapan lulusan SMK itu selain dapat bekerja di tempat kerja ya, di kantor atau di perusahaan atau di industri hiburan atau di industri kreatif lainnya, juga bisa membuka peluang usaha sendiri. Jadi kalian bisa membuka peluang usaha untuk orang lain juga ya, dengan memanfaatkan teknologi, karena kalian sekarang mungkin sudah masuknya generasi Z. Jadi di mana kalian akan sering sekali berdampingan dengan teknologi. Kemudian kalau technopreneurship di DKV itu ada apa saja sih? Nah, ini sedikit Bapak sampaikan ya. Banyak sekali sebenarnya technopreneurship yang bisa kalian besok pelajari. Nah, ini technopreneurship atau kewirausahaan ini juga Bapak kaitkan dengan prospek profesi yang ada di DKV. Yang pertama, kalian bisa menjadi seorang ilustrator. Selain ilustrator, bisa juga kalian jadi desainer web, fotografer, videografer, komikus, animator, desainer grafis, kemudian bisa jadi juga sebagai bekerja atau membuka agensi periklanan atau advertising. Nah, dari beberapa prospek profesi atau usaha di bidang DKV yang sudah Bapak sebutkan tadi, itu juga pasti tidak jauh-jauh hubungannya dengan desain ya. Ambillah contoh, misalnya kalian bekerja atau kalian membuka usaha di media periklanan, membuka agensi periklanan atau advertising. Nah, kalau kalian pikirkan, loh, ngiklan ke loh, aku jadi sales po. Aku disuruh jadi marketing. Enggak, bukan di bidang itunya. Tapi kalian di situ berstrategi bagaimana dengan bahasa visual atau dengan desain grafis itu kalian bisa mengiklankan atau menarik perhatian orang lain supaya tertarik dengan produk atau jasa yang kalian tawarkan. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar, aku kon adol-adol, aku kon menjual produk ini, kon mubeng-mubeng, kon door to door menawarkan produk, bukan. Tapi lebih ke digital marketing. Yang dimaksud adalah kita bagaimana menyusun strategi dengan grafis ini, kita bisa menarik perhatian dari audiens atau konsumen. Seperti itu ya. Baik, tidak lama-lama ya, karena ini juga Bapak harus segera melanjutkan diklatnya. Jadi untuk hari ini Bapak minta kalian coba tadi beberapa prospek profesi yang sudah Bapak sebutkan, coba kalian cari pengertiannya seperti apa, dan kira-kira dari banyaknya profesi atau
prospek yang tadi Bapak sebutkan itu kalian coba pilih satu atau dua yang kalian tertarik di mana. Gitu ya. Nanti silahkan bisa dikerjakan di kertas atau di buku. Kemudian nanti Bapak sediakan link di Google Drive untuk mengirimkan tugasnya. Atau kalau misalkan kesulitan bisa juga WA di nomor WhatsApp-nya Bapak. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga nanti kita bisa secepatnya bertemu tatap muka ya. Seperti itu, mohon dijaga kondusivitasnya dan tetap semangat. Oke, Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.